Assalamualaikum Domar Family, traveling, kuliner, hobi, dan keseharian. Review dan ulasan yang apa adanya. Dan tentunya enjoy for watching. Kembali bersama kami di Domar Family, dan pada saat ini masih di Madinah Al Munawwarah. Nah, kali ini merupakan hari terakhir kami di Madinah sebelum kita akan berangkat melaksanakan umroh di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini kesempatan kita ya, sholat subuh terakhir di Madinah, dan kita akan melihat suasana yang sangat syahdu ini. Ayo guys, kita menuju ke Masjid Nabawi ya guys. Seperti biasa, jamaah umroh sudah sangat ramai berdatangan di Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di sini. Ya memang suasana di sini saat ini memang cuacanya cukup dingin ya, jadi ya sangat enak ya. Kita masuk ke dalam Masjid Nabawi. Para jamaah, masyarakat, umat muslim dunia sudah memenuhi Masjid Nabawi. Memang Masjid Nabawi ini memang sekali lagi kalau di sholat subuh memang suasananya memang enak ya. Saya bisa katakan enak sekali karena adem gitu kan, lampu-lampunya juga terang. Nanti di sini setelah sholat subuh kita bisa melihat kubah-kubah yang terbuka di dalam Masjid Nabawi karena supaya udara dan sinar matahari bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kita bisa lihat ya lampunya hidup dengan sempurna, cakep kan ya. Lanjut ya guys. Saya pribadi dengan anak-anak saya rencananya akan masuk ke dalam Masjid Nabawi hingga mendekati Raudah. Pengen banget sholat subuh di sini dekat dengan Raudah, walaupun tidak masuk di Raudahnya ya guys. Ya, kita jalan. Hampir mendekati dengan lokasi Raudah ya guys. Jadi memang jamaah banyak menuju ke lokasi di sini. Nah, jadi kita ngikut aja, dan memang kita sengaja emang pengen dekat daerah sini karena memang suasananya asik ya, suasananya asik. Nah, di sini kita rencananya untuk melaksanakan sholat ya. Posisinya ya lihat ya, kawan-kawan bisa lihat ya, memang di sini sekali lagi dekat dengan Raudah, jadi memang view-nya juga adem, enak gitu ya. Nah, bisa lihat ya, udah rame ya, yang banyak ada yang melaksanakan tadi sholat subuh. Nah, tadi kita udah selesai sholat subuh jamaah di Masjid Nabawi. Kita pulang ke masjid, dari masjid kita pulang ke penginapan untuk sarapan. Kita sarapan dulu ya guys. Di sini ya ramai sekali. Selain dari jamaah dari Audi Wisata, banyak sekali berbagai macam travel yang ada di hotel kami juga, karena memang lokasi sangat dekat dan cukup enak ya.
kita berfoto-foto di sekitaran gerbang Masjid Nabawi ya guys. Nah ini kami. Di hari terakhir ini di masjid di kota Madinah, kita memang memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena hari ini juga kita akan mengikuti manasik, istilahnya tata cara umroh, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama melaksanakan umroh juga akan kita bahas dengan panitia auli wisata, tentunya dengan jamaah-jamaah lainnya ya. Nah sebelum kita ikut rapat, ikut berdialog dengan panitia ya, kita semaksimal mungkin jalan-jalan menikmati hari terakhir kami di kota Madinah. Jalan-jalan ya di setiap subuh yang kita jalani gitu ya. Kami sekali lagi cukup terharu bisa bersama-sama umroh sekeluarga, bersama kakak, bersama tante kami, dan tentunya dengan travel umroh yang sangat dipercaya Allah bisa. Tidak lupa kita juga melaksanakan sholat duha kami di Masjid Nabawi di hari terakhir ini di kota Madinah. Jadi apapun itu, kita memanfaatkan memang waktu kami di Masjid Nabawi ini untuk mendapatkan pahala sebesar mungkin di kota ini, dengan beribadah, dengan membaca Al-Quran, dan segala macamnya, berbuat kebaikan di kota suci ini. Suasana Masjid Nabawi di pagi hari terlihat ya tetap cerah di dalamnya, walaupun lampu juga sudah banyak dimatikan karena kubah-kubah di dalam Masjid Nabawi sudah dibuka dengan sempurna. Kita keluar, kita rencananya akan melaksanakan manasik ya, manasik dengan jamaah-jamaah lainnya di hotel tentunya. Nah kita masuk ya guys dalam hotel ya. Jamaah dari travel wisata lain juga sudah banyak berkumpul, tentunya melaksanakan agenda mereka masing-masing. Semuanya sudah berkumpul ya guys. Jadi sebentar lagi kita akan mengikuti manasik dari panitia yang akan dijelaskan oleh Ustadz Wahyu. Sebelum kita mendengarkan arahan dari panitia, kita berfoto dulu ya guys di sekitar hotel dengan jamaah lainnya ya guys, ataupun dengan kami sekeluarga sendiri. Lanjut ya guys. Nah, sebentar lagi ya guys. Nah, kita sudah kumpul di lokasi dan Ustadz Wahyu akan menjelaskan tata cara di sini. Ayo guys, kita dengarkan bersama. Mengingatkan ya. Bapak sudah selesai Indonesia ya. Jadi pasti
oleh Bapak. Ya. Jadi saya cuma mengingatkan saja. Ya. Satu antaranya tantangan nanti untuk menjaga baik Bapak maupun Ibu sekalian. Sudah mungkin paham ya? Belum paham? Ada yang belum paham? Ya, diulang lagi. Diulang lagi untuk bapak-bapak ya. Untuk bapak-bapak dulu ya. Untuk bapak-bapak untuk saling mengingatkan saja ya. Bapak-bapak nanti masuk ihram, jangan sampai ada baju yang berjahit menempel setelah selesai melakukan mikot di Bir Ali nanti. Kalau masih mau berangkat nanti gak apa-apa, pakai kopi segalanya juga gak apa-apa. Ya, pakai minyak hormat juga gak apa-apa. Tapi kita sebelum berangkat ya, semuanya yang umum untuk mandi ihramnya di hotel masing-masing. Ya, kita masing-masing. Hotel kita masing-masing. Mandi ihram. Niatnya pakai bahasa Indonesia juga gak apa-apa, pakai bahasa Arab gampang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, cukup niat nawaitul husra wa akharamtu biha lillahi ta'ala. Sudah termasuk. Kalau bahasa Indonesia saya niat mandi ihram karena Allah Ta'ala. Itu sudah selesai itu ya, kita pakai ihram. Bapak juga boleh dipakai baju yang menjahit apa-apa. Nanti kalau sudah di mikot di Bir Ali ya, untuk bapak-bapak ini ya, untuk bapak-bapak dicek semuanya. Jangan pakai sepatu ya, dilarang ya, kaos kaki bapak-bapak ya. Saya cuma mengingatkan saja ya. Amin. Jadi pakai sandal jepit aja kan? Semuanya Ya. Ya, bapak bilang ke contoh ya. Terus celana dalam dibuka, dicek semuanya, apa-apa yang menempel berkaitan dengan berjahit ya harus dibuka. Ya. Nah, kita niatnya di sana, sholat makan 2 rakaat. Kalau misal sempat, sholat yang lain juga tidak apa-apa. Kalau itu kalau bisa buka Pak. Kalau sekarang kan sudah ya. Iya. Buka saja Pak ya, lebih baik nanti. Ya. Untuk ibu-ibunya ya, jangan sampai menutup ya, dan cukup tapak tangan sama muka saja ya. Dan dielakkan untuk menjaga pantangan-pantangan ihram. Kalau sekarang boleh memotong kuku dan lain sebagainya. Bapak-bapak menggores apa namanya? Cukur. Yang bersih. Saya juga belum nih. Nanti juga saya insya Allah. Nah, takutnya nanti apa namanya saya nggak sengaja di apa? Rontok itu juga harus kena juga nanti. Ya. Tapi sifatnya ya ada yang ringan, ada juga yang berat. Kalau orang kesengaja itu Allah yang maha kuasa. Maksudnya ini bapak digini-giniin, maksudnya secara ya bukan sengaja gitu ya. Nah, paham ya Pak ya? Apalagi yang dikatakan bapak-bapak ada. Ya jelas. Boleh lah. Kalau wanita memotong kuku atau lain-lain garuk-garuk, terus ada juga berburu katanya, bukan berburu menembak atau apa, ada nyamuk atau apa namanya lalat. Bapak iseng ini hujan, jangan ya, jangan, harus dipantang, dijauhkan. dengar tuh nak. Sama dengan bapak dihalau. Iya, dihalau. Nah, sama dengan juga ibu-ibu juga begitu juga harus saling menjaga. Nanti kalau sudah berada di kamar masing-masing di Mekah lah maksudnya, tiba di hotel, kita langsung istirahat dulu Pak. Iya. Kita istirahat dulu ya di Mekah gitu ya. Ya, harus menjaga jangan sampai langsung ini sama-sama perempuan jangan. Ya, Dan, satu kan. Ya, Nanya, Dan. kenapa Bu? Kalau ini ya nggak boleh. Siapa itu? Ditiup nggak apa-apa. Ditiup. Ditiup Oh silahkan Pak. Kalau ditiup nggak apa-apa. Ya misalnya ada Nyamuk. apa? Ditiup ya, memang Ditiup. itu Pak. Takutnya bapak ini iseng. Yang nggak boleh Itu tiup. kambing. Hah? Garuk sedikit kalau bisa gini. Jangan sampai terlepas terkelupas. keluar darah, Keluar darah dan sebagainya. Bulunya copot. Saya namanya. Ya. Jadi sesuatu yang sifatnya menyakiti diri sendiri. Contoh bibir kering kita mainin sampai ke kelupas, nggak boleh. Ya. Terus kondisi misalkan lagi dingin ini ada yang mupil sampai berdarah itu nggak boleh. Bulu hidung kecabut itu nggak boleh.
kepala gatel, kita iseng garuk terus sambil dicabut, itu nggak boleh. Kecuali yang memang ada udurnya. Misalkan memang rambutnya gampang rontok dengan sendirinya tanpa kita perbuat lah gitu. Itu nggak jadi sengaja masalah. maksudnya. Menggaruk kalau misalkan sampai menimbulkan luka itu nggak boleh. Membunuh nyamuk, semut, terus mencabut tumbuhan dengan sengaja itu nggak boleh. Nah, kondisi lagi dingin seperti ini biasanya bapak-bapak itu di kereta atau nanti di bis dari stasiun ke hotel itu kan dingin, nggak sengaja nutupin kepalanya pakai kain ihram, itu nggak boleh. Itu harus dijaga. Menutup kepala pakai peci, pakai kain ihram itu nggak boleh. Kondisinya memang dingin, ya sudah memang nikmati aja. Kalau lagi panas pun sama, ditutup nggak boleh juga. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya. Nah, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Belum. Kalau misalkan nanti pas kita niat ihram itu sebaiknya sudah dibuka. Sudah. Ya. Apapun yang ada wanginya, odol, balsem, Sabun, lotion, tisu basah semua, Nggak telon nggak boleh. minyak telon, ada harumnya, minyak kayu Nggak putih nggak boleh. Ya. Karena ada wanginya, Nggak ada wangi. ada pengharumnya, Ada itu dihindari. bau-baunya. Sebelum kita niat mengambil mikot, sebelum kita niat umroh, itu nggak apa-apa dipakai. Dipakein anak-anak dibalurin aja. Betul sekali. Yang ya. perempuan misalkan takut kulitnya kering pakai hand body dulu Nah. itu nggak masalah. Yang laki-laki pakai deodoran setelah mandi ihram itu nggak apa-apa. Mandi ihramnya Jadi sebelum itu mikot aja ya? sih. Mandi ihramnya Sebelum mikot. itu sebelum mikot. Ya. Mandi ihram sebelum. Berarti di Madinahnya kok mandi aja lah. Pernah mandi lagi lah aku nih. Terlepas daripada Berarti mandi lagi lah saya. Tadi saya barusan mandi, tapi saya doanya, tapi niatnya bukan niat itu. Saya mandi kayak orang mandi junub gitu. Oh, Iya, pemakaian sebelum nggak jadi masalah. Abdul. Ketika kita Iya ambil benar. mikot, Abdul iyalah. mau nih kita niat di bis nih, niat bareng-bareng. Nah itu sebaiknya sudah dilepas, Nah, sudah Pak. karena si salon pas itu ada wanginya. Nggak apa-apa. Apa itu kan sebelumnya, Pak. Tapi kan Itu udah istilah mandi Bapak ya. tempel itu sebelumnya. Ah. Tapi kalau misalkan setelah kita niat dan masih ada di situ, itu kan ada unsur kesengajaan. dari Iya, kita. iya, betul. Gitu loh. Itu kita lepas aja. Iya, betul. Kita lepas saja. Mas, saya sebelumnya pakai balsem, ada wanginya tahan lama. Ya udah, kan itu Bapak pakai sebelumnya. Sebelumnya. Iya, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya Iya. sebaiknya jangan. Jangan. Jadi Jadi bisa. diamin aja masuk angin. Iya, insya Allah sih nggak Insya Allah apa. ya Pak. Makanya mulai dari Kan kita menjaga. Iya, iya. Kan kita niat kita Pak. Ini, Nah, itu Pak. niat kita dari. Kalau kita mikirin semua